AOC, memang ini brand tukang sikat di monitor, terutama dalam masalah harga. Hari ini kita review monitor USB-C 27 inch QHD termurah se-Indonesia. Di video sebelumnya kita udah lihat kesulitan ViewSonic VP2756 2K yang memang kasih kita kualitas sudah dikalibrasi dari pabrik di harga yang agresif, cuma 5 juta. Dan AOC ini lebih murah hampir 1 juta dari ViewSonic itu. Dan basically kalau kita lihat secara spek di atas kertas sih sebenarnya sama aja AOC ini dengan ViewSonic itu. 27 inch resolusi QHD dengan USB-C yang full spesifikasi. Bisa untuk semua fitur dalam satu kabel. Display sekalian jadi upstream untuk 4 USB-A port, 2 ke arah bawah dan 2 lagi di samping monitor. Ini USB-C yang mantep sih untuk MacBook M1. Portnya di sini juga sangat ideal untuk kalian pakein bracket karena udah ada VESA mount-nya. Hal yang paling penting untuk jadi pertimbangan, kira-kira apa yang diakalin sama AOC ini untuk bikin harganya murah? Dan apa bisa AOC ini saingin monitor yang klaim dirinya sendiri profesional kayak ViewSonic yang kemarin itu? Pertanyaan itu akan sangat penting untuk kita tahu jawabannya karena AOC ini ngegesek banyak monitor 27 inch QHD yang bahkan non USB-C di pasaran. Beberapanya bahkan lebih mahal, jauh dari AOC ini, kayak Asus PA278QV. Di sisi build quality-nya tentu ini basic banget, cukup kokoh aja, nggak terasa kopong di bagian belakang monitornya. Untuk kaki dibikin tipis yang masih cukup tebel, dan stand-nya kotak gitu aja. Ya tebel, tapi nggak spesial banget. Ergo stand dikasih full, tilt, head adjustment, vertical 2 arah, dan swivel-nya pakai sistem di bawah stand kayak gini yang bisa muter sampai 360 derajat. Tapi efeknya ngebuat monitornya agak sedikit goyang-goyang ketika lo mainin ergo stand-nya. Secara build quality cukup kokoh aja lah, tapi memang kita tahu ini fokus ngejar murah. Kita coba lihat kualitas panelnya. Gamut sRGB-nya nggak tinggi-tinggi banget ya, di 98%. Tentu hasil P3-nya akan biasa aja di 78% dan Rec 2020 di 56%. Kualitas gamutnya sih masuk ke kelas entry level banget, bahkan masih kalah dibanding Lenovo L24i 30. Tapi kelihatan di sana ViewSonic VP2756 2K juga masuk di kelas yang mirip. Gamutnya itu nggak luas-luas banget. Dan secara default, akurasi putih sih nggak rapi dari white balance-nya. Warna merah sangat kurang banget dengan CCT di 7200. Putih yang dihasilin tuh kebiruan dengan gamma yang cukup oke di 2,1. Ya, akurasi putihnya di 10 delta ya. Secara treatment, akurasi putih ini sih bukan sesuatu yang lo pengen, karena putih yang keluar kebiruan. Dan ini tentu kalah dari treatment ViewSonic ke panelnya. Saturasi warna sRGB juga biasa aja di 9 delta E. Efeknya akurasi warna sRGB-nya juga cuma di 9 delta E. Hasil ini bukan yang spesial-spesial banget dan tentu masih kalah dibanding ViewSonic VP2756 untuk akurasi sRGB-nya. Tapi menarik ya, dari chart ini kalian bisa lihat, sekalipun ViewSonic ngeklaim kalau dia udah dikalibrasi dari pabrik dengan segala pantun sertifikasinya, nyatanya Lenovo L24i 30 dan Samsung S24A 310 dalam hal ini masih bisa lebih akurat secara sRGB. Di AOC karena P3-nya yang rendah, tentunya saturasi P3 nggak akan bisa gimana akurat di 17 delta E. Dan efeknya juga akurasi P3-nya di 16 delta E. Tentu nggak akan bisa terlalu andelin AOC ini ketika lu mau ngedit atau konsumsi konten P3. Butuh gamut di atas 90% kalau kita mau akurat di konten P3. Yang tentunya di segmen ini dipimpin sama Xiaomi 27 inch gaming 165 Hz. AOC ada kasih kita preset sRGB di OSD-nya yang ngelimit brightness-nya keluar sekitar 187 nits. Akurasi putih kita bisa lihat di sini CCT-nya lebih baik di 6900 dengan warna putih yang keluarnya lebih akurat di 8 delta E. Saturasi warna juga dibenerin di 4 delta E sehingga akurasi sRGB-nya luar biasa akurat di 4 delta E. Preset sRGB AOC ini bekerja dengan sangat baik. Dan gue ada coba full kalibrasi di preset sRGB ini. Kualitasnya jadi sangat luar biasa akurat. Di akurasi putih perfect, saturasi warna sangat akurat, udah di 1 delta E, ini udah akurat banget. Dan akurasi warna udah di 2 delta E. Sangat akurat. Gue ada coba kalibrasi manual pakai settingan ini, targetnya ke 200 nits. Setelah gue tes sih nggak bisa terlalu benerin warna sRGB-nya seakurat preset sRGB yang dikasih AOC. Jadi lebih baik gue full kalibrasi ini supaya bisa maksimalin kualitas P3 di monitor ini. Gue tes lagi, akurasi putih sempurna, saturasi di 12 masih biasa aja. Dengan akurasi warna di 10, ini kualitas maksimal P3 yang bisa lo keluarin dari monitornya. Ya tetap aja nggak terlalu rekomen karena gamut P3-nya terlalu rendah. Secara kontras juga bukan sesuatu yang spesial, masih di bawah standar IPS di 948 banding 1. Kontras yang bukan ideal banget untuk panel IPS yang seharusnya 1000 banding 1. Dan tentu AOC ini kalah dari ViewSonic. Secara brightness juga ini jauh banget kualitasnya dari ViewSonic, cuma 234,6 nits. Mirip kualitas monitor entry level. Ya kalau ruangan lu banyak cahaya matahari masuk,
monitor ini akan terasa gelap. Jangan lupa kita singkirin yang nggak penting yang dikasih sama ROG. Ada 3 lembar. Kelengkapan lainnya ada kabel power, USB-C to USB-C, HDMI, dan USB-B untuk USB hub. Di harganya yang 4 juta dan garansi 3 tahun full termasuk panel dari ROG, sebenarnya udah harga yang terbaik dan sangat agresif dari ROG karena harga ini sama persis dengan market di China sana yang 4 juta juga. Di sini kita bisa lihat ROG memang sangat murah untuk penetrasi pasar buat orang yang nggak sangat-sangat butuh kualitas sRGB sempurna kayak yang dikasih sama ViewSonic. Dia tetap ada value-nya karena murahnya bisa hampir beda 1 juta. Dan udah dapetin 27 inch QHD USB-C yang full power di 65 watt. Di sisi lainnya, kalau kita nggak lihat USB-C sebagai faktor penting, di sini kita ngelihat monitor productivity sebenarnya makin hari makin kerasa mahal. Karena monitor gaming di segmen ini kayak Xiaomi 27 inch QHD 165 Hz udah kasih kita kualitas gaming dengan hertznya yang tinggi, tapi masih kasih kita panel yang luar biasa akurat dari hasil pengetesan kita sebelumnya. Itu monitor sinting sih. Gua rasa anggapan di market yang masih mikir monitor gaming nggak bisa buat editing, anggapan itu sih harusnya udah punah di tahun 2022 ini. Dan hari ini pas banget, baru aja sampai monitor paling sinting dari Xiaomi. 27 inch 4K. USB-C full fitur maksudnya. Dengan 100% sRGB, 99% Adobe RGB, 99% P3 dan Delta E di bawah 1 dengan harga cuma 7 juta. Ini kalau masuk resmi dan Xiaomi Indonesia akalnya sehat ya. Brandel sih langsung terkubur karena nggak penting lagi dilihat. Nah, ini gila sih. Ini gila monitor. Sayang Xiaomi Indonesia ciut di monitor. Pasti subscribe biar nggak ketinggalan. Gue Alvin dari JDaddy. Sampai jumpa. Mantap.